sabana. Are you ready? Kicau mania. Kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Pada video kali ini kami akan membahas tentang iklim Smith-Ferguson, yaitu salah satu klasifikasi iklim yang sering digunakan di Indonesia. Sistem ini penting dipelajari karena membantu kita mengetahui kondisi suatu wilayah, apakah wilayah itu termasuk iklim yang basah, lembab, atau kering berdasarkan curah hujan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di suatu wilayah dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam satuan milimeter atau mm. Data curah hujan inilah yang menjadi dasar dalam metode Smith-Ferguson. Metode Smith-Ferguson dikembangkan oleh dua ahli klimatologi, yaitu Smith dan Ferguson. Metode ini sangat cocok di wilayah tropis seperti Indonesia, karena iklim tropis memiliki perbedaan musim hujan dan musim kemarau yang cukup jelas. Dengan metode ini, kita bisa mengetahui karakter iklim suatu daerah hanya dengan melihat pola curah hujan selama 1 tahun. Dalam klasifikasi Smith-Ferguson, bulan dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jumlah curah hujan yang diterima. Pertama, ada bulan kering, yaitu bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Pada bulan ini, hujan jarang turun sehingga kondisi tanah cenderung lebih kering. Kedua, ada bulan lembab, yaitu bulan dengan curah hujan antara 60-100 mm. Bulan lembab merupakan kondisi peralihan, tidak terlalu kering tetapi juga belum terlalu basah. Ketiga, ada bulan basah, yaitu bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Pada bulan ini, hujan cukup sering turun dan biasanya persediaan air menjadi melimpah. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis bulan tersebut, langkah berikutnya adalah kita menghitung nilai yang disebut Q. Nah, apa itu nilai Q? Nilai Q adalah ukuran kekeringan relatif suatu daerah. Dengan kata lain, nilai Q menunjukkan perbandingan antara jumlah bulan kering dan jumlah bulan basah. Rumusnya adalah Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah, lalu dikalikan 100%. Semakin besar jumlah nilai Q-nya, maka daerah tersebut semakin kering. Dan sebaliknya, jika nilai Q kecil, berarti daerah tersebut lebih basah. Sebagai contohnya, misalnya suatu daerah memiliki 3 bulan kering dan 9 bulan basah, maka perhitungannya adalah Q sama dengan 3 dibagi 9 dikalikan 100. Hasilnya adalah sekitar 33,3. Nilai tersebut kemudian dicocokkan dengan tabel klasifikasi Smith-Ferguson untuk menentukan tipe wilayah iklim tersebut. Dalam metode ini terdapat beberapa tipe iklim, mulai dari tipe A sampai tipe H. Tipe A menunjukkan daerah sangat basah seperti hujan tropis. Tipe B dan C menunjukkan daerah basah. Tipe D dan E termasuk daerah sedang hingga agak kering. Sedangkan tipe F dan H menunjukkan daerah yang lebih kering dan memiliki musim kemarau lebih panjang. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di bidang pertanian, petani dapat menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam berdasarkan kondisi iklim daerahnya. Selain itu, klasifikasi ini juga berguna dalam pengelolaan sumber daya air, perhutanan dan perencanaan pembangunan wilayah. Namun metode Smith-Ferguson juga memiliki kelemahan. Metode ini hanya menggunakan data curah hujan tanpa mempertimbangkan suhu, angin, ataupun kelembaban udara. Karena ini hasil klasifikasinya kadang belum menggambarkan kondisi iklim secara menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa iklim Smith-Ferguson adalah metode klasifikasi iklim berdasarkan perbandingan bulan kering dan bulan basah menggunakan nilai Q. Metode ini sangat bermanfaat untuk memahami kondisi iklim suatu wilayah, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Sekian penjelasan mengenai iklim Smith-Ferguson. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami cara menentukan tipe iklim suatu daerah. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.